Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih dalam Kristus. Salam damai kasih Kristus bagi kita di awal hari ini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dipertemukan melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Pendeta Mary Rungkat. Mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang terus menyertai kehidupan kami dan bangsa kami. Di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, tuntunlah kami melalui firman-Mu, berikan kepada kami hati yang peka agar kami mampu melihat kehendak-Mu melalui kehidupan pribadi kami, bagi sesama dan bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini saya pilih dari Mazmur 80 ayat 20. Mazmur pasal 80 ayat 20 yang demikian dituliskan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Adapun perenungan firman hari ini saya beri tema, pulihkanlah kami dengan sinar wajah-Mu. Jemaat yang terkasih, tahun 2026 ini kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini bukan perjalanan yang mudah. Ini perjalanan panjang yang diwarnai perjuangan, keberhasilan, tetapi juga berbagai pergumulan. Dalam 1 tahun ini kita melihat berbagai wajah Indonesia. Memang ada pertumbuhan, ada perbaikan yang kita patut syukuri di beberapa bidang, tetapi masih ada kemiskinan, kesenjangan, korupsi, persoalan penegakan hukum, konflik-konflik sosial, dan ketegangan politik yang membuat banyak orang mempertanyakan arah perjalanan bangsa ini. Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan, tetapi bangsa ini masih terus berjuang untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, keserakahan, korupsi, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Masih dengan semangat 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita diajak bukan hanya mensyukuri kemerdekaan, tetapi juga merenungkan bagaimana kita merawat bangsa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Mazmur 80 merupakan doa umat yang sedang mengalami krisis. Pemazmur menyadari bahwa bangsanya sedang berada dalam keadaan yang tidak mudah. Karena itu seruan "Pulihkanlah kami" muncul 3 kali pada pasal ini, yaitu pada ayat 4, ayat 8, dan ayat 20 yang kita baca tadi. Pengulangan ini menunjukkan kerinduan yang sangat kuat agar Allah kembali hadir dan memulihkan umatnya. Menariknya, pemazmur tidak pertama-tama meminta kekuasaan politik, pergantian pemimpin, kemenangan militer, atau keberhasilan ekonomi. Ia justru berdoa, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dalam tradisi iman Israel, wajah Allah yang bersinar menunjukkan pada kehadiran, kasih karunia, perhatian, dan penyertaan Allah. Dengan demikian, pemazmur sedang memohon agar Allah kembali hadir di tengah kehidupan umat yang sedang mengalami krisis.
Doa ini mengingatkan kita bahwa keselamatan dan pemulihan tidak pernah sepenuhnya bergantung kepada kekuatan manusia. Kita membutuhkan Allah. Hal ini penting dalam kehidupan berbangsa. Kita sering menaruh harapan yang terlalu besar kepada manusia dan kekuasaan. Kita sering berharap bahwa jika pemimpin berganti, keadaan akan menjadi lebih baik. Jika pemerintah kuat, bangsa akan menjadi kuat. Jika kebijakan berubah, seluruh persoalan akan selesai. Tentu memang benar, kepemimpinan yang baik, pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat sangatlah penting. Namun Mazmur 80 mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang bersifat mutlak. Ada kekuasaan yang jauh lebih tinggi, yaitu kekuasaan Allah. Karena itu, doa "buatlah wajahmu bersinar" adalah pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan pemulihan bangsa. Tuhanlah yang harus menjaga kita, Tuhanlah yang menjadi pusat harapan kita. Manusia dapat memegang kekuasaan, tetapi manusia tidak pernah menjadi pemilik kehidupan dan tidak pernah menjadi Tuhan atas bangsa ini. Saudara-saudari yang terkasih, jika Tuhan adalah pemilik bangsa ini, maka tidak ada satupun kekuasaan manusia yang boleh memperlakukan Indonesia seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Indonesia adalah milik Tuhan. Indonesia adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada seluruh rakyat untuk dirawat bersama. Karena itu kekuasaan harus dipahami sebagai amanat, bukan kesempatan untuk menguasai atau memperkaya diri. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa untuk memperlakukan orang lain semena-mena. Pada saat yang sama, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sedang menjadi bagian dari pemulihan bangsa ini atau justru menjadi bagian dari kerusakannya? Kita tidak dapat berdoa, "Tuhan, pulihkanlah Indonesia," sementara kita sendiri menyebarkan kebencian, membenarkan ketidakjujuran, melakukan diskriminasi, menyalahgunakan jabatan, atau bersikap tidak peduli terhadap penderitaan sesama. Karena itu, doa "pulihkanlah kami dengan sinar wajah-Mu" juga harusnya menjadi doa bagi perubahan diri kita. Tuhan, sinarilah hati kami ketika kami serakah agar kami berbagi. Sinarilah hati kami ketika kami sombong agar kami belajar rendah hati. Sinarilah hati kami ketika kami membenci agar kami belajar mengasihi. Sebagai orang percaya, mencintai Indonesia bukan hanya mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi menjadi warga negara yang jujur, bertanggung jawab, menghormati perbedaan, peduli terhadap yang lemah, menjaga lingkungan, dan berani memperjuangkan keadilan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.